Baru-baru ini, beberapa video tentang pengembangan GTA 6 diketahui bocor dan beredar di internet. Terlepas dari berbagai kontroversi yang terjadi dari peristiwa tersebut, yang terpenting adalah, eksistensi adanya game GTA baru yang tengah dikembangkan memang telah terbukti benar adanya, dan bukan sekedar rumor. Sedangkan kejadian bocornya informasi itu secara fakta sebenarnya tak memberikan kerugian pada siapapun, karena gamenya sendiri belum dirilis. Itu adalah kasus untuk sesuatu yang belum go public, yang karena kepopulerannya dijadikan perbandingan pendahuluan untuk konten video ini, yang membahas hal yang sudah ada di publik tapi hanya terkenal di sebatas komunitas kecil, yakni komunitas modding GTA. Aktivitas yang akan dibahas di sini adalah tindakan melakukan lock dan unlock file DFF, yakni format file 3D yang dipakai di GTA San Andreas, dan beberapa game lain. Kalau ini, penyebaran informasi dipastikan akan memberikan keuntungan dan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait. Karena sesuatu yang dibahas di sini, yakni file-file DFF, tersedia berjibun jumlahnya dan bisa diakses oleh siapapun yang menginginkannya, khususnya komunitas modding dan aktivis 3D. Apalagi format file 3D, semacam DFF, bukan hanya bisa diedit, tapi bisa dikonversi ke format lain. Tak hanya ke format aplikasi 3D lain yang umum dikenal, tapi sebenarnya juga bisa untuk semua game 3D yang bisa dimodding, selama ada tool untuk itu. Jadi sangat mungkin bila mods semacam Naruto yang semula ada di GTA jadul ataupun game lain seperti Skyrim, suatu saat juga bisa di GTA 6, andai game itu telah dirilis dan moddable, atau bisa dimod. Boleh dibilang, faktor bisa didaur ulang, atau dipakai ulang untuk sesuatu yang lain, atau bisa dimodifikasi dan dikonversi lagi menjadi sesuatu yang berbeda inilah, sebenarnya yang menjadi alasan utama kebanyakan file, termasuk file 3D, yang dirilis untuk publik akhirnya diproteksi dengan berbagai cara. Hampir semua game yang dirilis melakukan berbagai tindakan semacam itu untuk melindungi asetnya. Demikian pula beberapa komunitas modding, termasuk komunitas modding GTA. Software Zanoza Modeler adalah pelopor awal yang pertama kali memperkenalkan ide melock file DFF yang dibuat agar tak bisa diedit dan dikonversi lagi. Hal ini cukup dimaklumi, karena pada masa awal-awal modding game 3D, termasuk GTA, aset file 3D tak mudah didapat. Kebanyakan harus membuat model 3D sendiri, yang bisa memakan waktu berhari-hari. Kalau tidak diproteksi, kejadian model dicuri pihak lain hingga dijual ke toko online 3D, adalah resiko yang bisa saja terjadi. Pada perkembangan selanjutnya, proteksi file 3D, boleh dibilang hampir tak berguna ketika muncul software yang bisa mengcapture model 3D di game seperti 3D Reaper DX, game Assassin, Ninja Reaper dan sejenisnya. Di GTA berformat DFF renderware sendiri, kehadiran software RW Analyst juga dengan mudah bisa digunakan untuk membobol proteksi Zanoza Modeler, walaupun tujuannya bukan diciptakan untuk itu, melainkan untuk menganalisa dan mengedit file-file renderware, seperti file DFF untuk model dan file TXD untuk tekstur. RW Analyst juga bisa memberikan proteksi baru pada file DFF dan file TXD, semisal dengan memodifikasi section, melakukan obfuscate pada file tersebut untuk membodohi software yang membacanya, mengubah versi file dan sebagainya. Namun tetap saja, model 3D-nya umumnya bisa di-capture oleh software Reaper sehingga proteksi apapun boleh dibilang hampir tak berguna. Yang bisa dilakukan adalah sekedar upaya untuk menyulitkan pelaku ripnya, agar gagal mendapatkan model yang sempurna, seperti merik model skinit mesh untuk karakter dalam keadaan bukan T-pose dan beberapa cara lain yang dilakukan beberapa developer game untuk menipu software Reaper tersebut. Bila ini diterapkan yang terjadi kerap kali adalah model gagal di-capture, berbentuk aneh semacam bola, dan lain sebagainya tergantung cara proteksi masing-masing. Di sisi lain, file TXD untuk tekstur dan file DFF untuk model yang tidak terlock justru sangat dibutuhkan untuk GTA Mobile modding. Karena untuk versi mobile, khususnya GTA San Andreas Mobile yang tak memakai file TXD, tetapi menggunakan image atau gambar yang dimasukkan dalam arsip terkompres sesuai GPU perangkat yang digunakan, nama tekstur harus unik. Artinya tak boleh ada nama texture yang sama kecuali gambarnya memang benar-benar sama. Sehingga file DFF yang memiliki asosiasi nama teksturnya mesti diedit, agar gambarnya memiliki nama yang tepat dan atau berbeda, sesuai yang dibutuhkan. RW Analyst sendiri bisa untuk mengedit nama texture di dalam file DFF sesuka hati, asal masih terbaca karena tidak di-lock. Meskipun demikian, walau di-lock sekalipun file DFF sebenarnya masih bisa dibaca oleh software hex editor dengan berbagai jenisnya. Jadi nama teksturnya masih bisa diedit dengan hex editor, dengan syarat jumlah hurufnya sama dengan sebelumnya.
Nama tekstur UniUI, misalnya, bisa diganti menjadi UniUI 1, UniUI 2, dan semacam itu. Hex Editor hanya akan gagal membaca file DFF yang sudah dimasukkan dalam file IMG yang terkompres atau transkripsi, seperti yang dilakukan Fastman 92 IMG Console yang dipakai oleh mod GTA Underground. Untuk proteksi dengan cara ini, belum ada obat, kecuali ada tool yang bisa mengekstrak file-file dari IMG yang terkompres. Dan sejauh yang kutahu, sampai saat ini belum ada tool semacam itu yang tersebar untuk publik.